Apa bedanya melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan? Ada banyak orang miss di sini, saudara. Orang berpikir bahwa dia sudah melayani Tuhan karena dia main musik di gereja, karena dia khotbah, karena dia bagian sound system. Itu bukan melayani Tuhan. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa banyak orang aktivis-aktivis di gereja bertahun-tahun hidupnya gak pernah berubah, hidupnya gitu-gitu aja? Karena sesungguhnya orang ini tidak pernah melayani Tuhan, dia hanya melayani pekerjaan Tuhan. Kapan kita disebut melayani Tuhan? Perhatikan ini baik-baik. Banyak pelayan-pelayan mengaku pelayan-pelayan tidak mengerti tentang hal ini. Kapan engkau disebut melayani Tuhan? Ketika engkau sungguh-sungguh bergumul, mencari, bertanya apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika engkau tahu apa maunya Tuhan, engkau lakukan apapun resikonya, berapapun harganya, itu melayani Tuhan. Saya ambil contoh. Ketika saya khotbah seperti ini saya melayani pekerjaan Tuhan. Ini bukan melayani Tuhan. Ini melayani pekerjaan Tuhan. Kapan saya disebut melayani Tuhan? Ketika mulai hari Senin sampai hari Sabtu, saya datang di hadapan Tuhan bergumul, Tuhan, nanti minggu khotbahnya apa ya? Poin-poinnya apa ya? Saya cari itu dalam pergumulan, di dalam doa, mengerti kehendaknya, bergumul. Begitu saya dapat, saya rangkum dalam bentuk PowerPoint. Dan saya sampaikan. Proses itulah yang disebut dengan melayani Tuhan. Begitu tampil di mimbar, ini melayani pekerjaan Tuhan. Kapan song leader dikatakan melayani Tuhan? Bukan ketika dia pimpin kita nyanyi, itu melayani pekerjaan Tuhan. Ketika dia sebelum tampil dia bergumul, berdoa, jaga hati, berusaha jaga perasaannya Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Itulah melayani Tuhan. Kapan kau disebut melayani Tuhan di dalam perusahaanmu? Ketika engkau bergumul, Tuhan apa maumu? Aku ditempatkan di perusahaan ini. Apa maumu? Apa yang harus saya lakukan di perusahaan ini? Dan engkau taat melakukannya. Itulah melayani Tuhan. Kapan engkau melayani Tuhan di keluargamu? Ketika engkau bergumul dan berkata, Tuhan, bagaimana caranya menjadi suami yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya menjadi istri yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya menjadi orang tua yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya menjadi anak yang benar di hadapan Tuhan? Dan engkau lakukan itu, apapun resikonya, apapun konsekuensinya, itulah engkau melayani Tuhan. Jadi kita bisa melayani Tuhan di mana-mana. Jadi, saudara, orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Lakukanlah pelayanan pekerjaan Tuhan dari hasil pelayanan kita kepada Tuhan. Saya lama gumulkan ini. Kenapa banyak orang aktif di gereja hidupnya nggak berubah? Kenapa banyak orang hidupnya di gereja, rumah tangganya tetap berantakan? Tuhan bilang, mereka tidak pernah melayani aku. Mereka hanya menyalurkan hobinya. Mereka hanya mengisi waktu kosongnya. Alkitab katakan, semua orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Tuhan.
Kalau engkau melayani Tuhan, engkau pasti dihormati Tuhan. Kalau engkau dihormati Tuhan, gak mungkin engkau tidak diberi yang terbaik. Gak mungkin.